Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bahwa hari ini hari yang ke-50 kelurahan yang sudah kami kunjungi, dan 50 kelurahan banyak masalah yang masuk. Salah satunya adalah drainase, selokan, tanah yang belum tersertifikatkan. Ini tadi sudah kita bagikan, dan besok Senin kita bagikan lagi beberapa tanah yang masih ada. Totalnya ada 765 bidang yang kita peronankan itu gratis, dan tahun depan ada proda. Kalau peronannya nggak ada, masih ada program pensertifikatan daerah. Lalu itu bagi Bapak Ibu sekalian yang masih ada sebidang tanah ataupun banyak bidang yang belum tersertifikatkan, silakan untuk nanti segera mendaftarkan. Kalau yang ini tadi adalah gratis semua, paling ganti beli sendiri, yaitu patok dan materai untuk tanda tangan. Namun kalau biaya BPHTB dan sebagainya kita bebaskan. Ya, ada yang 600, ada yang 18 juta, banyak. Namun karena ini pengharapan yang dinantikan selesai, akhirnya kita bagikan munut pada saat Sonjo. Warga kemarin membagi di Kelurahan Sudari, Prabon, Kerteng, dan Mojosomo kalau nggak salah. Itu yang kami sampaikan lah. Pada kesempatan yang baik ini, pada Bapak Ibu sekalian, sebenarnya Sonjo Warga ini adalah program yang dulu kita mengundang warga ke Balai Kota. Sekarang daripada warga yang ke sana, mending kita yang berkunjung ke warga masyarakatnya. Sehingga dalam hal menggali informasi, menyerap aspirasi, itu langsung bisa disampaikan, sehingga kami bisa menjawab secara langsung atau nanti di program-program berikutnya. Nah, pada kesempatan yang baik ini, sekaligus dengan sudah dicanangkannya revolusi mental pada bulan yang lalu di Stadion Manan, dan kebetulan sebenarnya Pak Presiden sendiri yang akan menyampaikan, namun karena ada kegiatan yang bersamaan pertemuan dengan pejabat tinggi di dari luar negeri, akhirnya dibuka oleh Menteri Menko PMK dalam hal revolusi mental. Jadi kerja nyata revolusi mental. Nah, revolusi mental inilah yang mesti kami sampaikan pada Bapak Ibu. Salah satunya ini, acara yang ini adalah bagian dari revolusi mental yang kami lakukan, antara lain adalah bagaimana menyampaikan keterbukaan anggaran. Mungkin kalau Bapak Ibu sekalian, 2 hari ini ada viral masuk Balai Kota, tasnya harus ditinggal loker, itu ya memang ini antisipasi terakhir saya. Karena apa, kalau setiap berkunjung ke ruangan saya membawa tas itu paling tidak ada rasa takut untuk kiriman yang begitu. Nah, sekarang tidak, semua saya minta untuk dititipkan di loker, supaya apa? Datang juga orang saja tidak perlu bawa. Kalau bawa laptop, ya laptopnya yang dikeluarkan dari tas. Kita sampai antisipasinya seperti itu, karena biar bagaimanapun yang namanya kepala daerah ya, kalau dikebyah-uyah sama yang ke OTT ya semuanya sama. Tetapi saya dan teman-teman sudah mencoba 1000% untuk tidak melakukan dari itu mulai tahun 2005 sampai sekarang. Jadi tidak ada setoran, tidak ada jual beli jabatan, tidak ada kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kontraktor. Di sini ada Pak Rudi Juari, itu ketemu ya baru tadi ketemu di sini. Ini adalah kontraktor. Tidak pernah melakukan itu. Tetapi saya mengevaluasi diri saya sendiri dan teman-teman saya ajak. Sak bejo bejaning wong wali, sing bejo lan sing bejo ngomong eling lan waspada. Ini saya waspada betul. Karena yang tidak suka saya kan banyak. Nanti datang ke saya bawa tas, habis dari bank mampir, betulan aja langsung di situ saya ditangkap OTT menerima suap, padahal kita nggak ngerti apa-apa. Ini yang terjadi kemarin seperti itu. Salah satu contoh yang teman saya yang di rumah Pak Wali Kota Batu, yang berkunjung ke Pak Wali Kota, namun duduk di garasi mobil. Begitu ada dari itu saya datang,
tamu tersebut diajak masuk ke ruang tamu. Ceritanya dari di rumah seperti itu, di turis. Setelah itu di rumah itu wali kota Bandung itu masih mandi di dodok kamar mandinya. Segera keluar karena ada OTT. Tetapi menurut saya ini sudah diikuti terus dari awal, karena Desember mau diserahkan kepada istrinya yang menjadi wali kota. Padahal saya sudah wanti-wanti siswa ini meneruskan bojomu loh mas, tolong lah, rasa sing neko-neko derajat pangkat sampilan bodoh kuwi mung titipan ngomong gaduhan. Wis godelono, selang berapa kena. Wali kota Cilegon dia habis ketemu saya itu. Sudah saya beri masukan-masukan. Kalau memang punya niat menjadi wali kota itu adalah pelayan, bukan penguasa. Melayani masyarakat seluruh kota atau kabupaten. Ning nek senjenengan merasa berkuasa, akhirnya kecocok paku tenan. Paku jalan maksudnya. Terus Bupati Tukar, Kutai Kertanegara juga sama. Habis ketemu beberapa minggu yang lalu pada saat pertemuan wali kota menjadi narasumber. Sekarang itu mau ngecek kekayaan bupati wali kota itu sangat mudah nih, tapi saya minta KPK mudah-mudahan punya program itu. Semua bupati wali kota diaudit kekayaannya, mulai dari pencalonan sampai sekarang itu kira-kira berapa yang didapatkan. Itu mudah sekali. Karena gaji cuma 6.200.000, dah titik. Lainnya untuk sosial dan sebagainya itu beda, harus SPJ. Jangan buat laporan pertanggungjawaban. Kalau sampai usaha numpuk bodoh yang segitu banyak tanpa mempunyai usaha yang lain, lah itu perlu dipertanyakan. Pelanggan ya begitu. Ya kira-kira saya mau pelantikan sudah tak kasih tahu, hati-hati. Yang ternyata itu sudah dari kemarin memang itu tradisi syukuran. Dan syukuran gue harus kayak gue toyu saya kayak gitu. Syukuran udah tak harus jenengan itu. Dengan orang kalau melayani merasa. Ya sudah, kayaknya kena 11 tahun. Perempuan kena 11 tahun itu sakitnya sampai anak cucu loh kayak saya. Saya hati-hati betul. Mending saya nggak punya duit masih bisa tersenyum daripada punya duit banyak nggak bisa tidur. Yang penting senyumnya ya senyum normal, maksudnya tidak senyumnya karena stres radit dan gitu. Sebenarnya senyum normal. Nah dari situlah Bapak Ibu sekalian, saya sedikit memaparkan apa toh program yang dilakukan oleh pemerintah kota. Tapi sedikit saya ingin mengingatkan kembali bahwa Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, ideologi bangsa ini adalah tidak boleh dirubah-rubah oleh siapapun. Nah, ini tadi yang baca Pancasila sudah pulang ya. Dek, jadi dek tak nanya dek. Yang sila kedua simbolnya apa? Jadi dek, orang bergaya duit ini, duit suap. Tambah ini deh, biar deh. Apa itu? Ya, nek. Supaya apa? Ingat kembali. Sila kedua simbolnya apa? Pantai. Hah? Kamu tadi berarti hanya membaca Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Banyak baca toh? Nah inilah yang harus kita sampaikan pada anak-anak. Sila pertama, kedua, kok banteng nih sopo ki mau? Pas ketemu Pak Rudi kayak banteng kayak sila kedua kira-kira. Biasanya gitu. Sila ketiga. Lah iya, makanya ini kesini nih kesini apa? Sila berapa? Lah kesini. Lah siswa nanti kan pagi ngerti ya, orang ngerti kok sila kedua kok banteng ini. Artinya kita urut. Kalau kita sudah punya iman ketuhanan yang Maha Esa, pasti akan terbangun rasa kemanusiaan dan jiwa keberadaban yang luar biasa. Sila keduanya. Jadi sebetulnya di amang-amang itu bisa itu. Kalau sudah seperti itu, persatuan Indonesia ini adalah gotong royong yang harus kita tunjukkan. Nah dalam musyawarah inilah Bapak Ibu sekalian kita musyawarah. Mau enggak Pak, sila keempat sekarang sudah ada pemilihan presiden dan wakil presiden, bupati, wali kota, gubernur, wakil gubernur, langsung Pak. Hasil dari pemilihan itulah
prosesnya adalah musyawarah. Giling-giling ya. Saya yang baru di sila kedua kok. Si boleh. Rantai ya sudah silakan duduk jadi ya. Nah, kurang banter. Enggak banteng kok Pak. Oh saya ya kecil ya Pak. Banteng gitu. Karena tahu saya banteng berarti ya nggak perlu harus dibanteng gitu kira-kira. Sehingga ideologi bangsa dan ideologi negara dan dasar negara ini tidak boleh dirubah. Tetapi ada yang suka mengotak-atik kalimat 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu ada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Tapi bukan seperti itu. Yang dimaksud pilar itu jangan diartikan tiang. Namun saya minta mengajak untuk pedoman yang harus dipahami. Nah ini pedoman yang harus dipahami, kita pahami. Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa dan ideologi negara ini tidak boleh dirubah. Makanya kalau jalan kemarin saya beri ngasih masukan judul saya Indonesia, saya Pancasila, izin dipelintir. Saya F.E. Gadurdiano bukan Pancasila, iya nama saya. Tapi maksudnya saya Indonesia, saya Pancasila, saya adalah rakyat Indonesia, saya adalah rakyat Pancasila, yang punya adalah bangsa Indonesia. Tok di dunia itu tidak ada yang Pancasila punya. Sehingga dasar negara, ideologi bangsa dan ideologi negara ini Pancasila. Payung hukumnya adalah Undang-Undang Dasar 1945, konstitusi. Ini pegangan yang harus kita pergunakan untuk melayani masyarakat. Termasuk tadi pasal 33, bumi, air dan isinya sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3 dan bunyinya seperti itu. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah ini loh, rumah besar. Baratnya ini rumah besar ini negara Kesatuan Republik yang isinya Bhinneka Tunggal Ika. Negaranya ya NKRI, tidak boleh dirubah-rubah. Dengan perkembangan zaman tentunya kita alih teknologi dan sebagainya, medsos yang seperti sekarang ini marak. Ini baru jadi viral di Balai Kota, ada loker, jadi ada tamu tadi saya sampaikan. Ya enggak apa-apa, karena ini saya antisipasi diri supaya tidak kejebak. Kalau kejebak ya sakit betul, karena kalau sudah seperti itu nggak bisa keluar. Dan di KPK nggak ada undang-undangnya mengeluarkan SP3, nggak ada. Kalau sudah P21 ya sudah 12. Ya kalau enggak itu kan juga mau merehabilitasi itu susah. Ini yang dimaksud 4 pedoman yang harus kita pahami. Jadi pegangan maksudnya bukan tiang, karena masih ada yang berdebat-debat tentang ini. Sila keempat sekarang nggak ada pemilihan main bahan foto. Bahan foto itu produk hasil musyawarah yang membahas tentang undang-undang. Kira-kira seperti itu. Lah tugas kita sekarang tinggal menjaga ini. Dan Pancasila menjaga jangan sampai digerogoti oleh siapapun. Karena apapun yang harus kita lakukan adalah sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Semua warga masyarakat bebas memeluk dan menyembah Tuhannya dengan caranya masing-masing dalam 3 negara kesatuan Republik Indonesia. Ini kan satu contoh. Kita sekarang ada 6 agama yang diundang adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Ini salah satu komplek peribadatan di Bali. Nah ini salah satu pengikut yang ada di Indonesia, itu 6 agama yang masih termasuk anak-anak dalam forum anak. Nanti untuk anak-anak yang tadi kita dapat sepeda ini setiap sebulan sekali akan kita ajak berkunjung ke situs-situs sejarah dan Museum Keris, Radio Pustaka, di Wayang Orang Cemetery, Monumen 45 dan seterusnya. Ini adalah kerukunan tarumat beragama yang kita ingin lakukan pada saat peringatan hari anak. Yang kedua adalah sila kemanusiaan. Jadi saya sampaikan pada Bapak Ibu sekalian, saya ini adalah pelayan penjenengan. Karena kemarin dalam tanggal 9 Desember 2015 sudah selesai pemilihan kepala daerah. Karena demokrasi itu adalah pilihan yang memilih 1 dan 2, yuk kita kembali lagi untuk bangun kota Solo yang sesungguhnya. Dan saya akan melayani masyarakat tanpa membedakan suku, agama, golongan dan sebagainya. Ini yang kami sampaikan, terlihat dari tadi. Semua yang kita layani yang mau ikut Tuhan
hari itu juga kita selesaikan tanpa harus untuk pungut biaya 1 sen pun. Dari kita ada yang dapat 600 meter persegi, ada yang 17 meter persegi, ada yang 7 meter juga ada. Tapi sertifikat itu bisa sekolah Bapak Ibu sekalian. Sekolah maksudnya sekolahnya sudah nanti nunggah. Nasibnya pulangnya kemudian Bang Solo mawon ini karena promosi bangi masyarakat Solo. Bunganya 0,57% sebulan. Nah, jadi modal karo BPD, jadi PNS yang ngambil yang BPD take over Bang Solo. Jadi PAD-nya nanti biar tambah untuk Islam bangun jalan. Inilah Pancasila inilah positif dapat ditunjukkan, menolong sesama tanpa harus melayangkan agama, suku, golongan dan sebagainya. Nah, nanti kalau menolong ditanya dulu masalah meninggal nanti ya udah angkat dan sebagainya. Nih teman, nah ini deh, nanti mau, nah ini yang sila Persatuan Indonesia yang mestinya harus mencerminkan budi luhur bahwa kita ini sebangsa dan senegara yang mempunyai tujuan untuk berjuang mensejahterakan masyarakat. Nah, ini yang sekarang ini akan kita coba lagi. Besok tanggal 1 sampai dengan tanggal 30 sampai dengan tanggal 1 ada festival bocah dolanan. Tadi sudah kami sampaikan, besok lagi kalau mempunyai kegiatan festival bocah dolanan itu ada temanya. Supaya mengingat kembali dulu engklek itu tujuannya apa no? Melatih keseimbangan sebetulnya, keseimbangan kaki, keseimbangan otak kanan kiri dan perasaan. Sebetulnya implementasi nilai-nilai Pancasila itu sudah mulai sejak dini itu dilakukan. Namun sekarang kalau hal itu akan hilang, pendidikan karakter itu ya kita mulai di dalam keluarga kita masing-masing. Nah, ini adalah hasil dari produk musyawarah untuk membuat undang-undang. Hasilnya adalah pemilihan langsung Banmen Banput. Nah, kalau Banmen Banput itu adalah paham ataupun keinginan dari demokrasi barat, tetapi hasil dari proses dari hasil satu orang satu suara itu adalah hasil musyawarah dalam pembuatan undang-undang di DPRD. Karena pembahasan di situ pasti tentunya ada namanya panitia khusus pansus untuk membahas undang-undang pemilihan kepala daerah, kepala desa, kepala negara, pemerintahan, itu ada undang-undangnya semua. Nah, sehingga semua warga negara punya hak dicalonkan dan mencalonkan. Saya ini ditugasi oleh organisasi politik saya. Makanya kalau saya melihat berita 78 kepala daerah tertangkap, terus ada komentar bahwa gara-gara undang-undang otonomi daerah ruang untuk korupsi lebih terbuka. Saya dalam hati kecil saya sudah 12 tahun mengabdi melayani masyarakat itu dengan lurik, hanya lurus dalam pengabdian, ikhlas dalam pelayanan. Kok itu jadi disebut ya karena ya kepala daerah ya sudah, konsekuensi resiko harus saya terima. Tidak apa-apa, nanti saya melihat lebih aduh. Jadi peribahasa yang sering kita paham itu ternyata ya betul. Siti Mila rusak, terus itu belangan. Ini luar biasa ini. Jadi kursi 1, 2 kan jumlahnya kepala daerah kan ya 517. Namun kena 78 dari kepiawian kepala daerah itu koruptor semua. Ya sudah, nggak apa-apa, terima yang penting lo betul. Ini yang sila keempat, musyawarah dalam menentukan hasil itu. Musyawarah zaman dulu masih seperti begini. Nah, yang kelima adalah sila